Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan tema manajemen, manajerial, struktur organisasi, dan rancangan organisasi. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartini Miranti, NIM 4322001118. Perkenalkan, nama saya Firda Khairunisa dari kelompok 13 dengan NIM 43120010010084. Saya Dini Ramadan, NIM 432200101087. Dimulai dari manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah proses mencapai tujuan organisasi melalui orang dan sumber daya lainnya. Manajemen terjadi di banyak tingkatan, dari manajer restoran milik keluarga hingga manajer penjualan nasional untuk produsen besar. Yang B, hierarki manajemen. Dalam manajemen perusahaan biasanya memiliki 3 tingkatan, yaitu atas, tengah, dan pengawasan. Tingkat manajemen ini membentuk hierarki manajemen yang ditemukan di sebagian besar organisasi. Manajer di setiap level melakukan aktivitas yang berbeda, seperti dalam hierarki manajemen terdapat 3. Ada manajemen puncak, menengah, dan tingkat pertama. Yang A, top manajemen atau manajemen puncak. Manajemen puncak termasuk posisi seperti kepala eksekutif atau CEO, kepala keuangan atau CFO, dan wakil presiden eksekutif. Manajemen puncak mencurahkan sebagian besar waktunya untuk rencana jangka panjang. Mereka membuat keputusan seperti apakah akan memperkenalkan produk baru, mengakuisisi perusahaan lain, atau memasuki pasar baru. Manajer puncak menetapkan arah organisasi dan menginspirasi para eksekutif dan karyawan untuk masa depan perusahaan. Yang B, middle management atau manajemen menengah. Manajemen menengah terdapat di posisi manajer umum, manajer pabrik, dan manajer cabang. Pada tingkatan ini berfokus di operasi produk atau kelompok pelanggan tertentu dalam sebuah organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana dan prosedur terperinci. Untuk mengimplementasikan tujuan perusahaan, manajer menengah bertanggung jawab untuk menargetkan pelanggan, produk yang menjadi sumber penghasilan utama, dan yang laba diharapkan oleh CEO mereka. Dan yang C, ada low management atau manajemen bawah. Manajemen ini termasuk posisi supervisor, kepala bagian, dan pemimpin tim. Manajer ini bertanggung jawab untuk menugaskan karyawan manajerial untuk pekerjaan tertentu dan mengevaluasi kinerja mereka. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana manajer menengah untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang C ada keterampilan yang dibutuhkan untuk kesuksesan manajerial. Manajer di setiap tingkat dalam hierarki manajemen harus menggunakan tipe dasar, yaitu yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah kemampuan dari manajer untuk memahami dan menggunakan teknis pengetahuan, peralatan, dan perlengkapan dari disiplin. Keterampilan teknis khususnya penting bagi low management. Yang kedua, keterampilan manusia. Keterampilan manusia meliputi kemampuan untuk berkomunikasi, memotivasi, dan memimpin karyawan untuk menyelesaikan aktivitas yang ditugaskan. Manajer membutuhkan keterampilan manusia untuk berinteraksi dengan orang baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual melibatkan kemampuan untuk melihat gambaran besar dengan memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Keterampilan konseptual penting bagi manajer tingkat atas yang harus mengembangkan rencana jangka panjang untuk masa depan perusahaan. Kemudian yang D, fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan proses mengantisipasi kejadian dan kondisi masa depan dan menentukan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pencampuran sumber daya manusia dan material melalui struktur formal, tugas dan wewenang, mengatur pekerjaan, membagi tugas di antara karyawan, dan mengkoordinasikannya untuk memastikan terlaksananya rencana dan pencapaian tujuan. Yang ketiga, directing atau pengarahan.
Dalam hal ini, manajer berfokus pada pengarahan atau membimbing dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan yaitu mengevaluasi kinerja organisasi untuk tujuannya. Dalam hal ini, menilai keberhasilan fungsi perencanaan dan menyediakan umpan balik untuk putaran perencanaan di masa depan. Bagian E. Menetapkan visi dan etis standar untuk perusahaan. Visi perusahaan harus berfokus, namun juga fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan bisnis. Dan juga penting untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Dalam praktiknya, keputusan etis tidak selalu jelas dan manajer harus membuat keputusan yang sulit. Terkadang, perusahaan beroperasi di negara di mana standarisasi berbeda dengan negaranya sendiri. Pentingnya perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan operasional, dan perencanaan kontingensi. Proses perencanaan strategis. Yang pertama itu mendefinisikan misi organisasi, menilai posisi kompetitif Anda, menetapkan tujuan organisasi, membuat strategi untuk diferensiasi kompetitif, menerapkan strategi, memantau dan mengadaptasi rencana strategis. Ada manajer sebagai pengambilan keputusan. Ada keputusan terprogram. Pada keputusan ini melibatkan masalah sederhana, umum, dan sering terjadi yang solusinya telah ditentukan. Keputusan tidak terprogram. Keputusan ini melibatkan masalah atau peluang yang kompleks dan unik dengan konsekuensi penting bagi perusahaan. Terus ada manajer sebagai pemimpin. Ada tiga sifat yang dimiliki. Yang pertama ada empati, kemampuan untuk membayangkan diri Anda pada posisi orang lain. Habis itu ada kesadaran diri dan objektivitas. Ada gaya kepemimpinan. Cara seseorang menggunakan kekuasaan untuk memimpin orang lain menentukan gaya kepemimpinannya. Seperti gaya kepemimpinan berikut ini. Yang pertama itu pemimpin otokratis, membuat keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan karyawan. Dan yang kedua, ada pemimpin demokratik, menyertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan mana yang terbaik. Jadi, tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang terbaik untuk setiap perusahaan dalam setiap situasi. Terkadang, gaya kepemimpinan memerlukan perubahan agar perusahaan dapat berkembang. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan biasanya dibentuk oleh para pemimpin yang mendirikan dan mengembangkan perusahaan dan oleh mereka yang menggantikan mereka. Struktur organisasi. Sebuah organisasi memiliki 3 elemen kunci. 1. Interaksi manusia. 2. Aktivitas yang diarahkan pada tujuan. 3. Struktur. Rancangan organisasi. Terdiri dari A. Fungsi-fungsi dalam proses pengorganisasian, yaitu 1. Mengimplementasikan rencana dan mencapai tujuan. 2. Mengelompokkan aktivitas. 3. Kemudian menugaskan pekerjaan. 4. Memberikan sumber daya yang dibutuhkan. 5. Manajer mengordinasikan pekerjaan. 6. Mengevaluasi hasil dari proses pengorganisasian. Banyak faktor yang memengaruhi hasil proses pengorganisasian seperti 1. Tujuan dan strategi perusahaan. 2. Jenis produk yang ditawarkan. 3. Cara perusahaan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan dan ukurannya. B. Departementalisasi. Terdiri dari departementalisasi produk, departementalisasi geografis, departementalisasi fungsional, dan departementalisasi pelanggan. C. Mendelegasikan tugas kerja. Manajer menugaskan pekerjaan kepada karyawan sebagai suatu proses yang disebut pendelegasian. D. Rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah jumlah karyawan yang diawasi oleh manajer. Sentralisasi dan desentralisasi. Dalam hal ini, perusahaan yang menekankan sentralisasi akan mempertahankan pengambilan keputusan di puncak hierarki manajemen. N. Tipe-tipe organisasi. 1. Organisasi lini.
Organisasi lini adalah struktur organisasi tertua dan paling sederhana yang menetapkan aliran kewenangan langsung dari kepala eksekutif karyawan. 2. Organisasi lini dan staf organisasi. Organisasi lini dan staf organisasi adalah struktur organisasi yang menggabungkan aliran langsung otoritas dari organisasi lini dengan departemen staf yang mendukung departemen lini. 3. Struktur organisasi komite. Struktur organisasi komite adalah struktur organisasi yang menempatkan otoritas dan tanggung jawab bersama-sama di sekelompok individu daripada seorang manajer. Model ini biasanya muncul sebagai bagian dari garis reguler dan struktur staf. 4. Struktur organisasi matriks. Setiap karyawan melapor kepada dua manajer, yaitu manajer lini dan manajer proyek. Karyawan yang dipilih oleh manajer proyek khusus menerima instruksi dari manajer proyek atau otoritas horizontal, namun mereka tetap sebagai bagian dari departemen fungsional permanen mereka atau otoritas vertikal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.